kemuliaan Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami, senantiasa baru setiap hari. Dan kami bersyukur kasih karunia itulah yang memampukan kami untuk ikut doa malam pada saat ini. Ajarkan kami bisa menikmati kasih karunia, sehingga ucapan kami adalah ucapan yang bersyukur, karena tahu segalanya adalah kebaikan Tuhan untuk kami. Kami bersyukur hari ini bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sejenak kami rindu pula untuk bisa menikmati sebagian firman-Mu. Sebelum hamba-Mu yang sederhana dan penuh kekurangan ini menyatakan kebesaran kemuliaan nama-Mu di tempat ini, urapi satu persatu umat-Mu yang hadir, jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawatlah kami semua, supaya setiap yang hadir pada malam hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari esok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung perkara hidup ini. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita percaya sama-sama katakan amin. Berikan saudara-saudara sekalian dengan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesumnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, saya tidak pernah bosan dan tidak pernah jemu-jemu setiap memulai firman ataupun siaran di radio mengingatkan umat bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Mengapa saudara itu perlu? Untuk membedakan apakah engkau memiliki Yesus atau Immanuel, ataukah engkau tidak punya. Dari mana membedakan? Yang paling sederhana adalah daya tahan dia menghadapi kenyataan. Ada orang terima mujizat, didoakan dapat mujizat. Ada yang terima mujizat setelah 1 hari, ada yang terima setelah seminggu, ada yang menerima setelah sebulan, ada yang menerima setelah setahun. Ada waktu yang membedakan. Pada waktu kau langsung terima mujizat, seakan-akan hidup langsung jadi ringan. Coba bayangkan orang yang sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak ada jalan keluar. Apa yang terjadi di hidup orang itu? Beban dia tambah berat. Maka mengapa perlu hati gembira? Adalah untuk mengisi sebelum Tuhan menolong kita. Kenapa Tuhan kok tidak tolong-tolong? Karena menurut Tuhan tak perlu ditolong. Kenapa tak perlu ditolong? Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Saudara, kalau punya anak, punya cucu, baru belajar berjalan, lalu dia jatuh, apakah langsung dilarang? Ayo saya gendong, mulai hari ini tidak usah jalan lagi, begitu? Tidak kan? Dipaksa untuk jalan. Saudara, kalau punya anak minum susu atau makan bubur, kemudian engkau kasih makan nasi, tapi dia muntah, apakah engkau akan berkata, ya sudah, mulai hari ini kamu tidak usah makan nasi ya sampai dewasa nanti, begitu? Tidak juga. Tapi orang tua akan melatih supaya bisa makan nasi. Demikian cara Tuhan membela kita. Demikian juga cara Tuhan menolong kita. Hari ini saya tidak tahu pergumulan seperti apa. Yang saya tahu adalah kita semua perlu latihan secara rohani. Itulah spiritual fitness. Ada latihan rohani supaya tabah, tahan menghadapi kenyataan yang tidak pernah menentu.
pada waktu bom meledak. Saya tulis di status saya, bom gak usah dibesar-besarkan. Tenang, memang dunia ini gak pernah aman. Waspada. Banyak yang komentar, wah Pak, Bapak kenapa kok ngomong seperti itu? Lah iya, ngapain bom kok dibesar-besarkan? Maka kita membuat nanti dolar jadi naik, keadaan ekonomi jadi kacau. Ada 3 tipe umat yang suka beribadah. Yang pertama adalah orang beragama Kristen. Yang kedua adalah orang Kristen. Yang ketiga adalah orang Kristen dewasa. Orang beragama Kristen, orang Kristen, atau lebih gampang disebut orang Kristen anak-anak untuk membedakan, dan orang Kristen dewasa. Apa perbedaannya? Orang beragama Kristen seperti agama manapun di muka bumi ini, mereka sedang berjuang mencari Tuhan. Segala cara dilakukan. Ada yang pergi ke Mekah, ada yang pergi ke Yerusalem, ada yang pergi ke Roma Italia, ada yang pergi ke India, ada yang pergi ke Tiongkok. Artinya adalah ada tempat-tempat tertentu di mana mereka ingin mendekatkan diri supaya bertemu dengan pemimpin agamanya di tempat tersebut. Ada orang ingin cari Tuhan dengan cara menyiksa diri. Di Filipina sampai pikul salib berdarah-darah. Di India tidur di atas paku berdarah-darah. Kenapa mereka kok sampai bunuh orang? Karena mereka menurutnya supaya menyenangkan Tuhan. Artinya adalah orang sedang berjuang cari Tuhan dengan aneka cara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah memang Tuhan bisa diketemukan dengan cara mereka? Halo? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tuhan kudus, manusia kudis. Tuhan kudus, manusia najis. Tuhan kudus, manusia berdosa. Dosa itu saudara bermula dari hati. Dari hati muncul kepikiran. Pikiran bisa muncul di mata, bisa muncul di mulut, bisa muncul di telinga, bisa muncul di tangan, bisa muncul di kaki. Jadi dosa bukan cuma perbuatan. Pada waktu hati sudah mengingini suami orang lain, mengingini istri orang lain, hati-hati, kau sedang berbuat dosa. Pikirannya sudah negatif, ingin menghancurkan orang lain, sudah berbuat dosa. Matanya suka nonton film porno, sudah berbuat dosa. Mulutnya tidak memberitakan yang benar, tapi suka ngegosip, sudah bikin dosa. Telinganya tidak suka mendengarkan kebenaran, tapi cerita-cerita yang tidak benar, sudah bikin dosa. Apalagi tangannya suka mopul, suka motel. Apalagi kakinya disuruh pergi ke gereja, malah pergi ke nightclub. Artinya saudara, sumbernya banyak. Satu hari menurut saudara lebih banyak bikin dosa atau bikin kebaikan? Banyak dosa. Kalau orang satu hari lebih banyak bikin dosa, bisa nggak dia ketemu sama Tuhan? Nggak bisa. Kalau di luar sana dikatakan nanti kan ditimbang-timbangkan. Kalau memang Allahnya adil, nggak perlu ditimbang, saya timbang aja, sudah tahu pasti nggak bisa, kebaikannya lebih banyak. Yang lebih banyak pasti dosanya. Tapi nanti kan ada caranya Allah. Oh iya, mereka berkata Allah itu maha kasih. Kalau Allah memang maha kasih, apakah Allah tidak maha adil?
adil? Kalau Allah Maha Kasih, Dia tidak Maha Adil, maka Dia sedang menunjukkan bahwa Allah yang tidak benar. Kasih sama adil harus jalan bareng-bareng. Contoh ya, kasih sama adil jalan bareng-bareng itu susah. Kalau saudara punya anak satu kurus, satu gendut, makan yang satu, kue satu aja kecil gak habis, yang gendut kue 10 habis. Lalu saudara dapat kuentarnya satu. Kalau mau adil, bagi 2 kan? Yang kecil dapat gede, yang gede juga ukurannya sama. Tapi persoalannya yang gede tetap lapar, yang kecil kekenyangan. Maka orang tua ini harus penuh kasih. Bagaimana cara bedanya? Cara baginya? Saudara, mungkin orang tuanya berkata, kita kan orang 3, makanya bagi 3 aja deh. Lalu orang tuanya berkata, kamu kayaknya lapar ya, tak kasih punyaku ya. Mungkin jalan keluarnya seperti itu. Tapi cara kerja Tuhan supaya kasih dan adil itu tidak bertabrakan, maka Allah yang Maha Kasih dalam peristiwa Natal kemarin, Dia turun ke dalam dunia berjumpa manusia. Untuk apa? Memikul dosa semua manusia. Pak, tidak masuk akal. Dosa kok dipikul sama orang lain. Saudara bilang kepada orang yang berkata tidak masuk akal, masuk akal. Tuh bagaimana masuk akal? Dosa kok dipikul sama orang lain? Kan harus pikul sendiri. Masuk akal. Bagaimana bisa masuk akal? Akalmu tidak cukup. Kalau akalmu tidak cukup, jangan mikir ini dulu. Mikir, terima apa yang Tuhan Allah kerjakan waktu Dia menyerahkan dirinya untuk manusia. Kalau kamu terima Dia, baru engkau mengerti apa yang dikerjakan masuk akal. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini punya kekuatan, kemampuan untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan Allah. Maka Dia turun ke dalam dunia. Nah, waktu turun ke dalam dunia, kalau ada orang yang mau menerima Yesus menjadi bagian hidupnya, dia disebut orang Kristen anak-anak. Kenapa? Belum bertumbuh. Apakah orang percaya Yesus itu pasti orang Kristen? Tidak. Apa bedanya? Orang beragama Kristen itu percaya Yesus, tapi dia tidak pernah memiliki Yesus. Orang beragama Kristen beriman kepada Yesus, tapi dia tidak pernah menerima Yesus. Bahasa lainnya, Yesusnya ada di luar. Tapi kalau orang Kristen, meskipun masih anak-anak, masih cikal bakal karena baru terima Yesus, orang ini mau menerima Yesus menjadi bagian dari hidupnya, dan dia menikmati persekutuan dengan Yesus, maka di situ dia tahu sekali apapun yang dia lakukan, dia sedang mewakili Yesus untuk bisa dilihat oleh orang lain. Maka itu yang disebut orang Kristen. Orang beragama Kristen bukan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia wajib beragama Kristen. Saya ulangi lagi ya. Orang beragama Kristen bukan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia KTP-nya pasti ditulis beragama Kristen. Jadi jangan bingung. Kalau ada orang suka ngomong firman tapi hidupnya tidak sesuai firman, tidak usah kaget. Kemungkinan pertama, mungkin dia orang beragama Kristen. Kemungkinan kedua, dia orang Kristen anak-anak. Saudara tahu orang Kristen anak-anak, ciri-cirinya kayak anak-anak. Kalau saudara punya anak, punya cucu, perhatikan baik-baik, tingkah laku mereka itu mirip tingkah lakunya orang Kristen anak-anak.
sukanya ngamuk-ngamuk. Kalau ditegur langsung marah-marah. Dia tidak bisa tenang loh duduk dengar firman. Mana ada anak bisa tenang? Dia akan gerak terus saja. Konsentrasinya tidak bisa fokus. Orang Kristen anak-anak saudara, dia tidak pernah merasa bersalah. Dia paling pintar, paling benar. Mengapa? Namanya juga anak-anak. Saudara kalau punya anak, tanda petik dia ngomong, susah diatur. Apakah engkau langsung berkata, kamu memang anak kurang ajar, mulai hari ini kamu bukan anakku lagi? Ada yang bilang begitu? Tidak ada ya? Pasti tidak ada. Makanya tidak mungkin ada istilah mantan anak. Yang ada mantan suami atau mantan istri. Tidak ada mantan anak. Orang itu meskipun benci luar biasa, tetap anak. Maka dari itu, kalau hari ini engkau lihat dirimu, apakah seorang beragama Kristen ataukah seorang Kristen anak, keputusan di tangan saudara. Kalau engkau berpikir bahwa engkau orang beragama Kristen, hari ini buka hatimu, undang Yesus untuk menjadi orang Kristen. Bukan karena dibaptis. Kalau orang dibaptis itu beragama Kristen, ya. Bukan karena ikut CD, bukan karena suka pelayanan. Orang beragama Kristen pun melakukan seperti itu. Tapi orang beragama Kristen, Yesusnya di luar. Dalam bahasa Alkitab, orang seperti ini tidak ada jaminan keselamatan. Mengapa? Dia tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya. Dia tahu siapa Yesus, tapi dia tidak pernah punya hubungan dengan Yesus. Tapi kalau orang memiliki Yesus, dia tahu siapa Yesus dan kemana Yesus akan pergi. Dia yakin pasti akan ke sana. Siapa pernah pacaran tapi gagal dan nikah sama pacar itu dulu? Dulu pernah Pak ya? Oh Bapak ganteng ini pasti pacaran berkali-kali ya. Nah, pada waktu orang pacaran itu pasti diawali dengan saling percaya. Kalau orang itu tidak saling percaya, tidak mungkin bisa pacaran. Tapi kenapa orang yang sudah pacaran 5 tahun, 10 tahun, tahun yang ke-11 bisa tidak jadi nikah? Karena mereka tidak saling menerima. Jadi mereka tidak bisa bersatu. Kalau hari ini kau percaya Yesus, maka Yesus ada di luar diri. Tapi hari ini kalau kau mau menerima Yesus, apakah Yesus mau menerima saya? Mau. Tinggal kita mau tidak. Kalau kau mau menerima Yesus, maka kau ada persekutuan dengan Yesus. Maka Yesus adalah Tuhanmu, Yesus adalah Juru Selamatmu, Yesus adalah Pembelamu, Yesus adalah Immanuel. Maka disitulah kau akan menikmati pemeliharaan Yesus setiap hari. Orang Kristen anak-anak saudara, hidupnya naik turun. Kadang semangat, kadang tidak lagi. Kadang bersuka cita, kadang ngamuan. Tergantung permennya dapat enggak, tergantung rezekinya dapat enggak, tergantung dia nilai bagus enggak, tergantung dipuji enggak. Jadi kau perhatikan dirimu hari ini. Mungkin hari ini kau banyak yang tersinggung dengan khotbah saya senang. Tandanya engkau masih waras. Kok tahu Pak? Kan masih mikir. Ini tahun 2016. Saya memang jarang khotbah yang menyenangkan telinga. Kenapa? Saya khotbah keras saja nggak ada yang bertobat kok. Apalagi khotbah yang menyenangkan telinga. Saya masih lidah saudara. Kalau mau khotbah mujizat yang ngawang-ngawang, saya penulis buku, saya pengarang. Anda meminta cerita apapun saya bisa. Tapi saya rasa berdosa sama Tuhanku. Artinya adalah kalau saya tidak berkhotbah seperti ini, saya tidak enak sama bosku. Kenapa sungkan-sungkan ngomongnya? Saudara, saya khotbah dimanapun juga tak pernah sungkan, tapi tetap sopan. Maka dari itu kau lihat di jadwal saya sampai 2017 Desember. Artinya adalah pada waktu
saya memberitakan ini, saya tidak punya maksud apa-apa dengan saudara. Saudara kalau berhasil, mungkin kita tidak ketemu lagi. Kalau engkau sukses, kita tidak ketemu lagi. Kalau engkau diberkati, kita tidak ketemu lagi. Jadi saya ngomong ini saudara, saya tidak punya tujuan apa-apa. Tujuan saya cuma satu, bawa engkau kepada Yesus. Itu bosku. Aku ingin memperkenalkan kau sama bos. Saya tunjukkan betapa hebat bos Yesus itu. Kalau kau sudah tahu siapa Yesus, maka kau akan mengetahui apapun yang kau hadapi di dunia ini, kau tidak mudah gampang diintimidasi, tidak gampang mudah ditakut-takuti. Mengapa? Karena engkau tahu pembelamu tak pernah tertidur. Suamimu bisa kecewakan engkau. Suamimu bisa tidak setia. Tidak dengan Yesus. Istrimu bisa menyakitkan engkau. Tidak dengan Yesus. Pacarmu bisa mengkhianati engkau. Tidak dengan Yesus. Saya beritahu, jangan cari keadilan di muka bumi ini, dan jangan cari keadilan di pengadilan. Karena tempat yang paling tidak adil di muka bumi ini adalah pengadilan. Jadi kalau hari ini kau mengalami ketidakadilan, itu tandanya dunia sedang dicengkram oleh dosa. Jangan suka berkata, nggak adil Pak. Memang tidak ada yang adil. Hari ini datanglah kepada Yesus, maka engkau akan tahu, meskipun engkau tidak menikmati keadilan, tapi hatimu tetap bisa bersuka cita. Mengapa? Karena engkau tahu Dialah satu-satunya yang bisa diandalkan. Sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah orang Kristen dewasa. Apa bedanya orang Kristen dewasa? Pernah tahu kisah Maria dan Marta? Marta itu penting, tapi dia salah menempatkan diri. Kalau mau sibuk sebelum Yesus datang. Pada waktu Yesus datang, dia seharusnya duduk seperti Maria yang menikmati Yesus. Kalau nggak ada Marta, nggak ada di belakang itu. Tapi Marta itu penting. Maka dari itu kalau engkau main di gereja ini, ketika engkau menikmati ibadah, jangan disibukkan oleh sesuatu seperti yang Marta lakukan. Makanya sebelum ibadah datang 30 menit engkau sudah datang. Dicek semua, diatur semua. Pada waktu firman disampaikan, engkau dengar baik-baik. Kenapa? Siapa tahu hari itu Tuhan bicara tertentu kepada engkau. Karena tidak ada yang kebetulan di mata Tuhan. Orang Kristen dewasa adalah orang yang sudah mengalami begitu banyak kehidupan, begitu banyak relasi dengan Tuhan, begitu banyak pengalaman dengan Tuhan, maka dia bisa bertahan dan dia tahu sekali bahwa apapun yang sedang dihadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Orang Kristen dewasa tidak gampang putus asa. Orang Kristen dewasa tidak gampang menyerah. Saudara, saya pernah cerita di tempat ini. Istri saya 8 kali minta cerai. Bukan talak 3, talak 8. Dan dia mengatakan menyesal 3 kali, totalnya 11. Apakah saya kurang jelek untuk menikah lagi? Yang ngajak nikah ada orang kaya. Apa saya kurang jelek untuk berselingkuh? Yang ngajak selingkuh ada, free semua. Saudara yang dikasih Tuhan, saya butuh 15 tahun untuk bertahan. Kenapa? Saya bercerai, saya bisa kok. Saya tinggal lari ke Hong Kong, saya lari mungkin ke Eropa, melayani di sana. Kalau tidak mau jauh-jauh lari ke Papua, hilangkan semua data, sudah hilang. Kenapa saya tidak menceraikan istri saya? Padahal dia minta cerai terus. Dia pernah mukul saya sampai berdarah-darah saya. Kalau saya pukul kembali saudara, selesai pernikahan kami. Saya tidak bercerai, itu bukan karena anak. Banyak keluarga yang orang tuanya bercerai, anaknya sukses. Banyak keluarga orang tua tidak bercerai, anaknya bandar narkoba.
Kenapa saya tidak bercerai? Kenapa saya tidak memutuskan cerai? Karena Yesus. Itu alasan saya. Hidup tidak lama. Paling besok bisa mati, besok lusa bisa mati. Paling lama 40 tahun lagi saya mati. Tapi selama-lamanya di sana. Dan Yesus bertanya, aku sudah mencintai kau, mengapa kau menyakiti hatiku? Cuma gara-gara istri seperti itu, kau tidak bisa bertahan? Saya tidak tahu masalah apa hari ini. Itu tidak lama kok. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi dengan baik-baik, dengan Yesus selama-lamanya. Orang yang ketemu sama engkau hari ini, kalau engkau jengkel sama dia, rugi. Tidak selama-lamanya dia menyertaimu. Tapi Yesus selama-lamanya menyertaimu. 2016, engkau lihat banyak peristiwa orang beramal apapun juga. Orang yang Kristen dewasa tidak kaget, karena tiap bangun pagi pasti ada peristiwa baru. Kenapa? Karena tiap pagi kalau kita masih bisa bangun, berarti Tuhan punya kerjaan, punya rencana yang perlu kita lakukan. Salah satu lakukan apa saya? Menyelesaikan masalah istri saya. Saya butuh 15 tahun untuk menyelesaikan persoalan dia. Saya tidak berselingkuh, saya tidak cerai, saya tidak menyakiti dia. Tapi dia punya masa lalu yang sangat negatif. Itu terus-menerus mengganggu dia. Butuh 15 tahun untuk menyelesaikannya. Keluarganya hampir bercerai semua. Tidak ada teladan. Yang ada keluarganya pemberontakan. Maka dia ingin sekali juga memberontak. Saya tidak tahu apa yang sedang gua hadapi hari ini. Tapi yang saya tahu, Yesus masih sanggup membela hidup ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita lihat satu ayat hari ini, saudara. Itu jamnya jalan terus. Kalau jamnya nggak jalan, ini bagian khotbah bisa jadi 3 sesi, tapi kok hebat jadi 1 sesi. Tolong buka Yohanes pasal ke-8. Ayat yang ke-36. Kita akan menemukan 2 hal. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen dewasa setiap hari? Bagaimana caranya engkau bisa menjadi orang Kristen dewasa setiap hari? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman? Puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri. Biar emosi, karena orang emosi batal jadi ngantuk. Kalau sudah, saya undang saudara membacanya. Yohanes 8 ayat 36. Perlahan tapi jelas, jangan kebut-kebutan sesama jemaat Betani. 2, 3. Jadi berbahagia setiap kita yang sudah membaca atau nguping dari tetangganya firman Tuhan tadi. Simpanlah baik-baik. Mengapa saudara? Tanpa firman Tuhan, 4 hal ini tidak mungkin kau kerjakan. 4 hal ini tidak mungkin kau lakukan. Yang pertama, kalau engkau tidak punya deposito firman, tabungan firman, yang pertama, engkau tidak mungkin bisa memuliakan Yesus, menyenangkan hati Yesus sesuai keinginan hatinya. Kalau engkau ingin menyenangkan suami, harus tahu seleranya. Kalau engkau ingin menyenangkan para pejabat, harus tahu kesukaannya. Kalau engkau ingin menyenangkan Yesus, harus tahu maunya apa. Orang berpikir kalau semuanya menyembah dia senang. Saudara tidak menyembah, mereka tetap menyembah. Maka dari itu, kalau ingin menyenangkan Yesus, ketika menyembah, apa yang kau lakukan supaya dia terkagum-kagum dengan kau. Yang kedua, tanpa firman Tuhan, orang tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan rohani secara maksimal. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk menopang dia. Dia tidak punya janji untuk pemulihan dia. Karena apa? Dia tidak pernah menghafal firman Tuhan. Yang ketiga, tanpa firman Tuhan,
seseorang tidak mungkin bisa menolong orang lain mengalami pertumbuhan rohani secara maksimal. Nolong diri sendiri tak bisa, apalagi nolong orang lain. Pak, hidup ini kok tambah lama tambah susah ya. Kalau orang yang dicurhati itu tidak mengalami pertumbuhan rohani yang bagus, dia akan berkata, memang susah hidup kita ini. Tambah lama kok tambah berat ya. Wih, jangan-jangan ini mau ada apa lagi ya. Makanya kalau curhat milih baik-baik. Kalau engkau curhat tidak milih baik-baik, malah engkau bisa kecantol sama dia. Bukan follow Jesus tapi follow me. Karena senasib. Makanya kenapa ada orang selingkuh, itu biasanya orang senasib. Kasihan loh, dua-dua nasibnya sama. Dan dua orang nasibnya sama, bersatu, nanti menikah, pasti keluarganya berantakan lagi. Kenapa? Nasibnya podo elek. Satunya menghadapi pasangannya, satunya menghadapi pasangannya, tidak bisa selesaikan. Jadi saudara, kalau engkau ingin curhat, berjumpalah dengan orang yang alami pertumbuhan rohani. Datanglah ke Pak Gembala, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Masalah memang banyak. Dari zaman dulu sudah ada masalah, saudara. Tanah kanan, tanah yang subur, tapi kok bisa ada kelaparan? Itu yang membuat Abraham harus pergi ke tanah Mesir. Dan kelaparannya 2 kali lagi. Artinya adalah dunia tidak ada yang pasti. Maka dari itu saudara, jangan pernah tidak punya deposito firman. Yang keempat, tanpa firman, seseorang tidak mungkin menang atas tipu muslihat setan. Saudara tahukah, pada waktu Yesus setelah selesai berpuasa, baru dia dicobai. Bukan sebelum berpuasa, bukan saat berpuasa, tapi setelah selesai berpuasa baru dicobai. Kalau di luar sana saudara, selesai berpuasa hari kemenangan, mereka lupa setelah selesai puasa pasti tidak waspada dan gampang jatuh dalam dosa. Kalau saudara sekarang doa malam, itu pasti kau berhati-hati sekali, tapi turun dari tangga ketika engkau kesandung, kira-kira meso-meso dah. Setan itu bisa pakai firman. Setan pakai firman, malaikat pakai firman. Penjahat pakai firman, penjahit juga pakai firman. Orang salah pakai firman, orang saleh juga pakai firman. Firman bisa dipakai oleh siapa saja. Mengapa? Karena firman sifatnya netral. Dia tidak pernah ngeblok siapa-siapa. Pelacur pun boleh pakai firman. Di rumah penjahat pun juga pakai firman. Artinya adalah orang yang suka memperkatakan firman belum tentu dia pelaku firman. Orang yang suka mengkhotbahkan firman belum tentu dia pelaku firman. Tapi orang pelaku firman pasti diawali dengan punya firman. Kalau dia tidak punya firman, bagaimana melakukan firman? Pasti keliru firmannya. Pada waktu seseorang punya firman, dia punya kekuatan untuk bisa mengalahkan kuasa setan. Ada 2 hal yang bisa kita temukan di sini. Bagaimana untuk bisa menjadi orang Kristen dewasa? Ada 2 M. M yang pertama, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, M pertama adalah merdeka dalam Yesus. Merdeka dalam Yesus. Kalau orang itu tidak merdeka dalam Yesus, berarti dia sedang dijajah oleh Yesus. Makanya betapa banyak hari ini orang yang tidak tahan ikut Yesus. Mengapa tidak tahan ikut Yesus? Karena ketika dia ikut Yesus, dia susah naik pangkat, susah naik jabatan. Pada waktu dia ikut Yesus, dia tidak mungkin bisa berbohong. Pada waktu dia ikut Yesus, susah cari jodoh. Pada waktu dia ikut Yesus, hidupnya harus lebih hati-hati. Jadi berapa banyak orang meninggalkan Yesus? Mengapa orang meninggalkan Yesus, saudara? Karena Yesus bagi dia mengganggu kesuksesan hidupnya. Gara-gara Yesus, dia tidak bisa mulus jalannya. Gara-gara
Kenapa ada orang seperti itu? Karena dia tidak pernah merdeka dalam Yesus. Kalau engkau ingin merdeka dalam Yesus, pertama adalah buka hatimu, undang Yesus. Kalau engkau tidak punya Yesus, tidak mungkin bisa merdeka dalam Yesus. Lalu bagaimana kita bisa merdeka dalam Yesus? Kita kan harus mengikuti aturan Yesus betul. Indonesia ini, negara kita ini sudah merdeka belum? Hah? Sudah. Yang kemarin upacara itu hari apa itu? Yang keberapa? Oke, negaranya sudah merdeka. Pertanyaan yang kedua, rakyatnya sudah merdeka nggak? Negara sudah merdeka, rakyatnya belum merdeka ya. Lalu merdeka itu apa? Apa itu merdeka? Siapa pernah pacaran? Pernah? Lagi pacaran sekarang? Sudah, oh pacarnya? Istrinya? Ya baik. Kamu pacarnya? Istrinya? Temennya? Oh ngomong dong. Kok senyum-senyum terus? Kalau engkau pernah pacaran atau sedang pacaran hari ini, saya ada pertanyaan buat engkau. Atau yang pernah putus pacar, engkau pasti bisa memikirkan apa yang saya katakan. Yang belum pernah pacaran, ini anggaplah cerita dongeng. Nah, sekarang yang pernah pacaran, putus pacar atau yang sedang pacar, coba engkau jawab dengan jujur ya. Merdeka mana, bebas mana, orang jomblo atau sedang pacaran? Iya. Kamu punya pacar? Pernah PDKT tapi gagal terus? Kalau engkau pernah pacaran sama belum pacaran, merdeka mana? Ibu-ibu, bapak-bapak? Oh jomblo ya. Bapak ini memang tersiksa dulu. Sekarang pertanyaan yang kedua, merdeka mana? Orang yang masih pacaran atau yang sudah menikah? Bebas mana hidupnya? Merdeka mana? Orang yang sedang pacaran atau sudah menikah? Hah? Yang mana? Nggak ada relatif. Hidup kok relatif. Sudah menikah Pak ya? Bapak boleh nggak pulang? Tapi kalau masih pacaran nggak pulang boleh nggak? Merdeka mana jadinya? Bebas mana? Pacaran ya. Jadi kalau orang belum punya pacar, engkau mau kemana-mana gak ada yang melarang. Tapi kalau sudah pacaran, sudah mulai ada satpamnya. Apalagi kalau mau dibonceng oleh orang lain, itu Satpol PP langsung ngamuk. Kamu sama siapa? Kamu sama siapa? Tapi ingat, kalau sudah menikah, kemudian engkau tidak pulang, lalu dibonceng sama orang lain, bukan Satpol PP yang ngamuk, tapi Densus 88 ya. Artinya adalah pada waktu engkau belum punya pacar, engkau merdeka. Anak saya nomor 3 itu tingginya sesaya begini, tapi baru kelas 3 SMP. Dia paling gak suka pelajaran, apalagi pelajaran namanya mafia, matematika, fisika, kimia. Yang dia paling suka olahraga sama ngeband. Jadi dia main drum, dia main gitar, dia bisa. Dan lagi belajar keyboard juga. Maka anak model gitu tinggi, rupanya kak saya kan tidak terlalu jelek kan, sudah main band, sudah olahraga, kemudian dia ketika tampil, wah tuh cewek-cewek suka deketin dia semua.
Kemudian mereka itu coba deket-deketin lebih serius. Anak saya tak mau, gak suka. Mungkin gayanya masih anak-anak. Tapi ada satu yang punya semangat 45. Dia sendu sekali, seneng dusel, dikejar terus saja, diminta BBM-nya, diminta HP-nya. Kemudian dia kirim terus BB kepada anak saya, dibalas, kirim, dibalas, kirim, dibalas. Lama-lama, nggak sampai 2 bulan mungkin saudara, itu tahu-tahu dia nggak balas lagi. Kami tanya, loh kenapa kamu kok nggak balas? Dia, loh buat apa dibalas? Itu kan pacarmu. Siapa pacarmu? Wah, ngaku-ngaku dia. Kayaknya sudah sensi juga dia. Loh kan kalau dia kirim, kamu kenapa nggak balas? Tiba-tiba kakaknya bilang, marah dia pak. Loh kenapa marah? Mungkin pacarnya itu titisan mamanya. Jadi kalau dia kirim SMS, dia suka tanya, pagi kamu sudah makan, setengah siang kamu sudah makan, siang kamu sudah makan, sore kamu sudah makan, malam kamu sudah makan, mau tidur kamu sudah makan. Dia lama-lama emosi juga. Memang hidup apa cuma makan? Mamanya, mamaku aja tidak pernah tanya gitu, kamu kok tanya seperti itu terus? Akhirnya lu WN, kata anak saya. Tapi kalau ada pemuda, ada cowok yang tipe anak mama, apapun dilakukan mama, dia ketemu cewek jenis ini pasti haleluya. Kenapa? Cewek jenis ini dianggap titisan mamanya, gayanya sama, suka ngurusi. Tapi anak saya sejak kelas 4 SD sudah mandiri. Kelas 4 bisa masak air, bisa masak telur ceplok, bisa masak nasi goreng. Kemudian diatur sama orang, gak suka dia. Tapi kalau ada orang, anak muda, anaknya mama, anak ibu, titik-titik mama, titik-titik mama, titik mama, ketemu cewek jenis ini, oh dia sangat senang. Karena dia anggap penerus daripada mamanya. Saudara, anak saya ketemu cewek ini tidak merdeka. Tapi kalau ada cowok yang anak mama ketemu cewek ini, dia akan merdeka. Kenapa? Semuanya sudah diatur oleh pasangannya. Lalu apa itu artinya merdeka? Merdeka adalah orang yang bisa menerima dan menikmati aturan yang berlaku. Orang yang bisa menerima, menikmati aturan yang berlaku. Kalau engkau suami istri sekarang, engkau tidak bisa menerima aturan yang berlaku, cuma bisa menikmatinya, maka engkau suka berkata, wis kadung kawin pak, wis tuwe, ya wis tak terima ae. Itu orang yang tidak bisa menerima, tapi menikmati terus. Tapi kalau ada orang yang bisa menerima, tapi tidak bisa menikmati pernikahan itu, dia adalah orang yang merana. Mau apa lagi? Tapi dia terima, tapi tidak nikmat. Kalau yang satu, dia nikmat, tapi tidak terima. Bagaimana bisa merdeka dengan pasanganmu? Harus bisa menerima dan menikmati aturan pasangan kita. Demikian pula dengan Yesus. Kalau kau tidak bisa menerima dan menikmati aturan Yesus, maka kau tidak mungkin bangga punya Yesus. Tidak akan bisa merdeka bersama Yesus. Tidak akan bisa menikmati Yesus setiap hari. Mengapa? Yesus menjadi batu sandungan bagi hidup kita. M yang pertama, untuk jadi Kristen dewasa, merdeka dalam Yesus. M yang kedua adalah menyadari sudah merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Orang yang sudah menyadari dirinya merdeka, dia tidak gampang diintimidasi, tidak gampang ditakut-takuti, tidak gampang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak gampang nuntut seperti orang lain. Ibu-ibu, engkau pakai lipstick semua? Pakai lipstick? Ada yang gak pakai lipstick ini? Lipstick hijau-hijau pakai semua ya? Pakai ya? Oh tante enggak pakai ya? Asli tante ya? Dulu waktu muda pakai enggak? Lebih muda lagi pakai enggak? Belas dari kecil enggak pernah pakai. Luar biasa. Tante cocok jadi penasehat memang.
Nah, sekarang yang pernah pakai ini, sekarang saudara kenapa kok pakai lipstick? Kalau nggak pakai elek, jadi ngomong tante elek. Antum kurang seksi katanya. Ayo saudara yang pakai lipstick itu loh. Kenapa kok pakai lipstick? Biar seksi. Hah? Benar-benar. Saudara, orang pakai lipstick itu karena niru. Lihat dulu orang lain kok apik ditiru. Coba ada kata kok kumpul sama kumpulan orang seperti tante yang nggak pakai lipstick semua, saudara pasti kata nggak pakai lipstick. Tapi karena kok kumpul sama orang-orang yang suka pakai lipstick, maka kita dimanfaatin oleh pabrik lipstick. Cuma diwarnain itu pabrik kaya raya loh. Dulu warna merah, sekarang jadi Magiku Hibiniu, merah jingga kuning biru nila ungu. Wah, macam-macam jenis lipstick. Kenapa orang kok bisa seperti itu? Karena iklannya, kamu cocoknya warna ini, kamu cocok warna ini. Coba kalau iklannya berkata, kalau kamu pakai warna ini kayak Dracula, kayak Mak Lampir, langsung gak dipakai kan? Orang kalau tidak bisa menikmati hidupnya, dia akan terjajah oleh kebutuhan tiap hari. Tapi kalau engkau tahu apa beda kebutuhan dan keinginan, maka engkau akan bisa bersuka cita. Karena antara kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu pada waktu tahun 2016 ini, belajar jadi orang Kristen dewasa bukan cuma memikirkan apa yang bisa engkau dapatkan, pikirkan apa yang bisa engkau berikan untuk Yesus melalui orang-orang di sekitar kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Mari berdiri yuk. Silakan berdiri saudara. Ringkas-ringkasnya nanti di sini aman kok. Ayo. Saya sudah berteriak untuk membuat engkau semakin cinta Yesus. Tapi mungkin ibadah ini tidak bermanfaat bagi dirimu karena engkau punya pikiran yang lain, kesibukan yang lain, sehingga tidak bisa konsentrasi. Maka ini merupakan ibadah yang tidak menguntungkan bagi dirimu. Tapi yang menikmati ibadah pada malam hari ini, ketika engkau selesai menikmati firman Tuhan tadi, sekarang tundukkan kepala dan berdoa. Ada 3 pertanyaan yang perlu engkau jawab. Apakah firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati hidupmu? Yang kedua, jawab dengan jujur pertanyaan ini. Selain memberkati hidupmu, apakah firman Tuhan pada hari ini juga menjadi sebuah jawaban pergumulan yang sedang kau hadapi? Yang ketiga, jawab dengan jujur. Apakah firman Tuhan pada hari ini akan kita lakukan bersama-sama setiap hari? Kalau kau berkata ya, 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 amin, 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 tundukkan kepalamu dan berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk buat engkau bisa lakukan. Tapi kalau engkau tidak dapatkan berkat apapun dari firman Tuhan ini, berdoalah supaya di ibadah-ibadah yang akan datang masih ada kesempatan mendengarkan firman yang baik untuk menolong kerohanian. Tundukkan kepala dan berdoa. Hidup di dunia memang tidak menentu, tapi kekristenan dia adalah garam dan terang. Artinya kemanapun dia berada, dia jadi garam. Oleh sebab itu sekitarnya pasti hambar. Seorang Kristen datang, dia harus jadi terang. Oleh sebab itu sekitarnya pasti gelap. Jadi kalau sekitarmu hari ini banyak orang putus asa, sekitarmu banyak orang ketakutan, itulah Tuhan meletakkan engkau di sana. Itu yang membuat engkau ada di antara suamimu, di antara istrimu, di antara anak-anakmu. Untuk apa? Jadi garam dan terang. Ampuni suamimu kalau kecewakan kau.
Ampuni istrimu kalau menyakitkan kau. Ampuni orang tuamu kalau orang tuamu dulu pilih kasih, membela kakakmu, membela adikmu, tidak membela engkau. Ampuni mertua atau besan. Ampuni bosmu. Ampuni rekan pelayananmu di tempat ini. Ampuni rekan kerjamu. Izinkan tahun 2016 engkau bisa muncul sebagai orang Kristen dewasa yang akan menjadi teladan dimanapun kau berada. Sekarang berdoa, jangan minder. Kalau engkau dihina, diolok, dipojokkan, jangan sombong. Kalau dijunjung tinggi, nikmati hidupmu bersama Yesus. Sekarang berdoa, katakan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah hidup. Pikirkan bagaimana ibadah malam hari ini merupakan ibadah yang menguntungkan buat diri kita masing-masing. Ada cuannya, ada untungnya. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Seperti tema kita pada tahun ini, aku datang memberikan hidup di dalam kemelimpahan. Jangan pernah salah engkau dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang memberikan hidup, dan ada banyak perintah, ada banyak aturan yang dikerjakan, Tuhan tahu bahwa itulah sesungguhnya kebutuhan yang utama dasar kita, supaya kita hidup melimpah, yaitu firman-Nya sendiri. Di luar itu kita tidak bisa diberkati Tuhan. Walaupun secara lahiriah kita menerima berkat, mungkin dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, ketika Yesus tidak ada di dalam hidup, percayalah firman mengatakan engkau tidak akan menikmati kelimpahan. Engkau tidak bisa menikmati apapun yang ada di dunia ini
Karena apa yang kau nikmati bersama dengan dunia itu adalah dosa. Dan dosa selalu mendatangkan kebencian, kemarahan, kejengkelan, sakit hati. Tidak ada rasa puas. Tetapi ketika engkau menerima hidup Kristus, di dalam firman-Nya kita semuanya akan menikmati kelimpahannya. Amin. Berkati firman-Mu, hamba-Mu sudah menyampaikan di tempat. Biar pewahyuan yang lebih lagi kau tambahkan untuk menghadapi masa-masa yang semakin sulit ini. Banyak tipu musyiat iblis yang dikerjakan supaya manusia berbalik kepada yang jahat. Kami hamba-hamba-Mu di tempat ini, berikan marifat, hikmat, pewahyuan selalu yang baru supaya kami bisa mengatasi dan menyampaikan dengan benar kerinduan hati untuk setiap pribadi yang gereja umat di muka bumi ini, supaya oleh firman mereka semuanya diselamatkan dan diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin.